Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menampilkan sebuah drama yang berjudul Kutukan Sang Penipu. Selamat siang. Post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Fans. Post with the fans. Dahulu kala di sebuah desa tinggallah seorang janda miskin bernama Maya dan anaknya bernama Raka. Mereka hidup sederhana tetapi penuh dengan kasih. Sementara itu di rumah besar di atas bukit tinggal Bu Ratmi, wanita kaya yang pelit dan suka menipu. Di desa itu semua orang tahu siapa jujur akan selamat dan siapa tamak akan mendapat balasan. Emas bisa dibagi, tapi niat tamak tak bisa disembunyi. Jika jujur kau jalani hari, takkan takut petir datang menyambar. Bagaimana denganmu hari ini, Raka? tidak banyak sembeli, Bu. Tapi aku tidak mau curang. Aku tidak ingin hidup dalam kebohongan. Aku takut kutukan itu nyata. Itulah anak ibu. Rezeki bisa dicari, tapi nama baik sekali hilang tak dapat kembali. Tapi rasanya aku ingin sekali memberikan itu belum yang layak, makanan yang enak. Dan ibu berhenti menangis di malam hari karena kelaparan. Nah, Tuhan tahu isi hati kita. Selama kita jujur, Tuhan akan selalu ada di samping kita. Ibu cuma butuh kamu di samping pihak yang lain. Orang-orang miskin di desa ini malas semua. Tapi kalau aku umumkan sayembara berhadiah, pasti mereka rebutan. Ibu mau ngapain lagi? Jangan main-main terus, Ibu. Ibu mau mengumumkan sayembara, siapa yang menemukan mutiara emas akan dapat hadiah besar. Tapi itu semua tidak ada. Cuma siasat mereka aja supaya sibuk dan nunduk kepada saya. Itu kejam sekali, Ibu. Bagaimana kalau mereka benar-benar mencarinya? Biar saja, aku yang punya dunia. Yang miskin hanya nunduk, yang kaya yang memegang dunia ini. Sayembara diumumkan ke seluruh desa. Banyak orang yang tergiur. Maya tak tertarik, tapi Raka sangat penasaran. Diam-diam ia ingin mencoba, bukan demi hadiah, tapi karena ia percaya mutiara itu ada dan ingin memberikannya untuk ibunya. Warga-warga sekalian, kumpul dengan sini semuanya. Ada berita dari Ibu Ratmi. Katanya siapa yang menemukan mutiara tersebut akan dapat imbalan. Jarang-jarang loh warga seperti kita ada diadakan sayembara ini. Kalian bisa lihat sendiri nih. Hati-hati warga-warga sekalian, kadang janji manis tidak akan bisa ditepati. Ada apa sih kamu, Lin? Kamu itu hanya tukang jamu, nggak usah ikut campur. Apaan sih? Orang mau ikutan, mari takut-takutin. Gimana sih tuh orang? Kamu ngapain, Nak? Sendirian di hutan ini? Saya mencari mutiara emas, Nek. Bukan untuk kaya, tapi kalau aku bisa menang, aku bisa bantu ibu. Dia sudah terlalu lelah untuk bersendirian. Ambillah, Nak. Tapi ingat, ini untuk orang yang berhati besar. Terima kasih banyak, Nek. Mutiara sejati bukan datang dari laut, melainkan dari orang yang tak pernah memeluk dusta. Jika kau jujur dan tak serakah, maka kutukan itu takkan singgah. Raka pulang dan menyerahkan mutiara emas itu ke Bu Ratmi. Awalnya Bu Ratmi tertawa karena yang ia lihat hanya batu kecil bukan mutiara emas. Tetapi lama-kelamaan saat menyentuh mutiara emas itu, wajahnya mulai membiru.
emas yang udah saya bayarkan, saya dapat hadiah kan, Bu? Hah? Ini batu biasa. Kau menipuku ya? Tapi saya hanya memberikan apa yang saya temukan di hutan, Bu. Hah? Keren juga ya. Dasar kau miskin. Hah? Kamu mau hadiah? Sayembara ini hanyalah bohong. Aku cuma suka melihat orang miskin sepertimu. Ibu, ini sudah kelewatan, Ibu. Kira orang kaya, tapi ternyata tidak semua orang kaya punya hati yang besar. Saya cuma ingin membahagiakan ibu saya, bukannya Terus apa ini yang terjadi? Ketulusan diuji dengan ujian, keserakahan dihukum oleh kebenaran. Engkau menipu, engkau dihukum, kutukanmu telah datang. Ibu, maafkan aku. Aku tahu ibu salah. Maafkan aku tidak menegur ibu. Astaga, Bu Ratmin berubah jadi batu. Ini sebuah kutukan. Warga-warga cepat ke sini. Nah, Bu Ratmin menjadi batu. Ini kutukan. Ia jahat. Aku malah ikut-ikutan. Aku percaya akan kebohongan itu hanya karena sebuah hadiah. Apa ini kutukan untukku, Tuhan? Nah, kamu baik-baik saja. maaf ibu, aku gagal. Tapi ini untuk ibu. Tidak apa, nak. Yang penting niatmu sudah baik. Kenapa ini batunya bersinar? Kita menjadi bagus, Raka. Ya bu, Terima kasih, Mutiara Emas. Anak yang tulus hati, rezekinya dijaga oleh semesta. Harta yang dikejar dengan bohong akan runtuh secepat omong kosong. Saat niat tulus dipersembahkan tanpa pamrih, Tuhan melihat hati, bukan hasil. Raka memang tak membawa hadiah besar, tapi ia membawa kejujuran, kasih sayang, dan juga harapan. Batu kecil itu hanyalah ujian, dan karena hatinya bersih, maka hadiah sejati datang dari langit. Kini Maya dan Raka hidup dengan damai, bukan karena harta, tapi karena hati mereka yang tak ternoda oleh tipu daya. Sementara itu, mereka yang berniat jahat harus belajar bahwa kekuasaan tanpa kebaikan akan membawa kutukan, bukan kemenangan. Harta bisa dicari, tapi hati tak bisa dibeli. Jika hidupmu dipenuhi dusta, kelak kebenaran akan membuka semua luka.